Kita bermazmur bagi Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca berbalas-balasan. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwaku. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Klasis sewilayah 7 diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan.
Berkat Tuhan untuk kita semua, sesuai dengan lagu yang sudah dinyanyikan. Bapak, Ibu, Saudara, para peserta Raker 3, kita akan berdoa untuk membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, Mazmur 50, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23, tapi saya hanya membacakan ayat 22 dan ayat 23. Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 23 dan pembacaan itu ada pada ayat 22 dan 23. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang adalah firman hidup. Ketika kami ada di hari ini untuk melaksanakan Raker 3 Sinode, kami akan membaca bagian pembacaan Alkitab. Kami minta dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, artikanlah bagian firman ini bagi kami, supaya setiap kami memahami betul apa yang Engkau hendak perkatakan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, secara khusus ketika kami ada di dalam Raker 3 ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan kami juga siap untuk melakukan. Amin. Mazmur 50 ayat 1 sampai 23, saya membacakan ayat 22 dan ayat 23. Perikop pembacaan ibadah yang sejati. Beginilah kata firman Tuhan, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian bagian pembacaan Alkitab kita. Saya masih tetap dengan tema yang diberikan Sinode GKI kepada kita untuk minggu ini, kesatian kita dalam menyembah Tuhan. Pasti hari Minggu kemarin kita semua sudah menyampaikan, tetapi juga kita mendengarkan bagian firman ini. Ada hal penting yang mau saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan ini kepada kita semua di pagi hari ini, ketika kita hendak memasuki Raker di hari ini. Bagian yang sangat penting dari firman Tuhan secara keseluruhan, itu ada dua hal yang sangat penting sekali yang dinubuatkan Asaf kepada umat Israel, tetapi juga secara khusus kepada Daud. Yang pertama, dia mau sampaikan kepada umat dan juga kepada Daud, tema penting dari Mazmur 50, yaitu yang pertama, otoritas Allah sebagai Allah yang maha kuasa dalam ketinggiannya. Allah yang menghukum, tetapi juga Allah yang mengasihi. Dan yang kedua adalah umat yang akan diadili oleh Allah. Kita dapat baca itu dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ada dua babak besar dalam pengadilan Allah yang nantinya Allah sediakan untuk umat Israel karena dosa dan kesalahan mereka, yang dimana Asaf menubuatkan di dalam ayat-ayat bacaan kita. Yang pertama, pengadilan yang akan dilakukan Allah, yaitu persembahan syukur sebagai korban kepada Allah. Allah minta bahwa itu bukan secara fisik, dan umat yang tidak lagi memuliakan Allah sebagai Allah yang maha kudus dan maha tinggi. Yang kedua, babakan pengadilan Allah adalah menyangkut moralitas umat, yang dalam prakteknya umat memberi persembahan korban kepada Allah, tetapi sepanjang hidup mereka tidak berkenan di dalam perbuatan. Itu sebabnya Asaf menubuatkan ada beberapa hal di dalam bacaan kita, misalnya kehidupan pribadi dari umat, kebersamaan dalam persekutuan, tapi juga dia katakan bahwa mereka suka bicara keluarga-keluarga mereka tentang hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga menjauhkan diri dari sesama. Inilah yang akan menjadi babakan pengadilan Allah. Kemudian hanya ada dua keputusan yang nantinya Allah buat dalam pengadilan itu. Karena mengapa? Dia bertindak sebagai hakim, tapi juga dia bertindak sebagai saksi. Kalau dalam pengadilan pasti ada hakim, tapi juga ada saksi-saksi yang lain yang bukan hakim. Tapi ternyata Allah bertindak dalam dua keadaan ini. Hakim tapi juga sebagai saksi.
Dan keputusan yang akan dibuat adalah satu, bahwa kalau yang melupakan Tuhan, maka dia akan dihukum. Kalau kita baca secara seksama pada ayat-ayat bacaan tadi, ayat 22, itu hukuman sangat berat. Karena dikatakan bahwa Allah mencengkram dengan tidak bisa melepaskan. Tetapi pada ayat yang ke-23, keputusan pengadilan yang akan diambil adalah kalau siapa hidup berkenan di hadapan Allah, maka dia akan memperoleh selamat. Bicara tentang ibadah yang sejati, saya ambil perkataan ibadah sejati itu dari Alkitab Perjanjian Lama dengan kata avoda, dengan kata dasar afad. Artinya bekerja, mengerjakan, mengabdi, melayani. Itu berarti bahwa ibadah yang sejati bukan hanya ketika orang berdoa, bukan hanya ketika orang duduk dalam persekutuan lalu disebut sebagai ibadah. Tetapi kemudian pengertian yang tadi berasal dari kata dasar afad pada akhirnya merujuk kepada Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2, Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Kita semua tahu dua bagian pembacaan ini. Kalau orang beribadah, maka persembahan hidup, tapi juga mengunjungi janda dan sebagainya. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat tema kesehatian kita dalam menyembah Tuhan, dan tadi kita sudah mengerti bahwa ibadah itu bukan sekedar duduk berdoa, bersekutu bersama. Tapi ibadah itu adalah bekerja, mengerjakan sesuatu, mengabdi dan melayani. Itu berarti bahwa kalau tema kita kesehatian di dalam menyembah Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara dalam Raker 3 ini, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesehatian merupakan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Itu mengakibatkan moralitas kita harus mengalami perubahan. Moralitas, karena tadi tema kita hanya dua, Allah dan moralitas umat. Yang kedua, bahwa kesehatian ketika kita ada dalam Raker ini membutuhkan satu hati, ya. Jadi bukan berarti kita punya hati dari 200 sekian ini kita satukan. Itu sulit. Tetapi yang dimaksudkan adalah kesehatian merujuk kepada pekerjaan bersama, mengabdi bersama, melayani bersama. Sekalipun hati kita berbeda, tetapi kita saling mendengar, kita saling mengoreksi dan sebagainya, merujuk kepada sebuah pekerjaan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, kesehatian membutuhkan pengorbanan prinsip. Jadi 200 sekian ditambah dengan BPS dan sebagainya, dari STT dan sebagainya, ketorang membutuhkan pengorbanan prinsip kita. Supaya prinsip-prinsip yang mungkin terbaku sama itu, ketika kita mengorbankannya, maka kesehatian bisa berjalan. Tidak mungkin kita semua punya prinsip kita pakai untuk pekerjaan Tuhan secara bersama di dalam kepemimpinan sinode. Tetapi kita harus bisa, ada yang mengorbankan prinsip itu, supaya pekerjaan Tuhan bisa berlangsung. Yang keempat, kesehatian membutuhkan perpaduan perasaan yang kuat di antara kita semua. Jadi kita bisa baku salah pikir di dalam Raker ini. Tapi perasaan kita terhadap satu dengan yang lain, setelah keluar dari tempat ini, kita tetap adalah orang-orang yang sama di dalam gereja ini. Itu tidak bisa baku marah, tidak bisa baku benci di luar. Kalau di dalam sini pikiran kita bisa berbeda, tetapi perasaan kita, feeling kita harus kuat untuk selalu mengingat bahwa kita ini ada dalam satu persekutuan GKI di Tanah Papua. Dan yang terakhir, kesehatian membuat kita bisa melibatkan orang lain. Jadi tadi pengorbanan untuk mengorbankan prinsip kita, ya, itu akan mengakibatkan kita bisa melibatkan orang lain. Tapi kalau kita tidak punya perasaan untuk mengorbankan prinsip kita, maka sudah barang tentu kita hidup untuk diri kita sendiri, mengabdi untuk kita sendiri. Orang punya istilah, senang sama-sama, susah sendiri-sendiri. Begitu. Jadi hari ini kita belajar untuk bagaimana mengerti kesehatian itu merupakan sebuah persembahan bagi Tuhan. Kita ada dalam Raker ini supaya kesehatian kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Klasis-klasis di wilayah 1,
Dipersilakan untuk membawakan pujian.
Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ketika kami bersehati, duduk bersama, berpikir bersama, tapi juga memutuskan bersama dalam satu jiwa, satu pikir, dan satu tindakan, maka Tuhan kami yakin bahwa ketika kesehatian itu terjadi semata-mata untuk menyembah Tuhan, maka Engkau akan dimuliakan. Terberkatilah semua peserta yang sudah hadir dari 70 klasis, 13 klasis persiapan, tapi juga BPS, STT, yayasan-yayasan yang lain, semua kami yang hadir di saat pagi hari ini. Bapa di sorga, berikan hikmat, pertolongan, kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada pimpinan Raker 3 yang akan memimpin jalannya Raker ini. Tuhan berikan kesehatan yang sungguh, karena kami akan duduk dari pagi sampai dengan sore. Oleh sebab itu Bapa, segala sesuatu ada dalam tangan-Mu, dan kami sungguh yakin bahwa hidup kami adalah persembahan untuk Tuhan di dalam menata layani seluruh pekerjaan-Mu. Di setiap bagian-bagian yang sudah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hadir di tempat ini untuk mengevaluasi program tapi juga keuangan. Kami juga ada di dalam Raker 3 ini untuk memutuskan beberapa kegiatan untuk tahun ini, tapi juga keuangan. Bahkan segala sesuatu yang nantinya akan menjadi keputusan-keputusan di dalam Raker 3 ini Tuhan. Bapa, Engkau berkati panitia di tempat ini yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk terlaksananya Raker 3 Sinode GKI di Tanah Papua. Bapa di sorga, Engkau menolong kami semua di dalam setiap panggilan kami, dalam pengutusan kami, supaya kami bekerja dengan sehati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat dan majelis jemaat pendeta di tempat ini. Biarlah kasih sayang Tuhan juga akan senantiasa ada menyertai seluruh pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Multimedia, tim multimedia yang juga meliput seluruh jalannya kegiatan Raker ini sampai dengan selesai, Tuhan juga memberkati mereka. Pemerintah Provinsi Papua Barat, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan pertolongan, tetapi juga akan memberikan berkat-berkat-Mu di dalam setiap tugas dan pekerjaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan memulai seluruh kegiatan Raker ini dari pagi sampai dengan sore. Tuhan senantiasa menguatkan kami, memberikan hikmat dan pertolongan kepada kami. Sekalipun ada banyak prinsip-prinsip kami berbeda, tetapi hari ini kami mengerti bahwa kesehatian membutuhkan pengorbanan dari setiap prinsip itu, supaya kami bisa bekerja bersama sehati di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini semua doa syukur kami di pagi hari ini, dan kami siap untuk memasuki Raker 3 di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Disilakan kita semua berdiri, saling bergandengan tangan, dan kita menyanyi serikat persaudaraan. Sehati dalam pekerjaan Tuhan. Kita mulai di pagi hari ini. Mari yang di pinggir-pinggir di sini supaya jam putus. Iya. Serikat persaudaraan berdiri langgang, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama
ketiga. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Silakan berjabat tangan dan selamat berakhir. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada majelis. Ibadah pagi ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Febriani R. Alhuan, STA MM yang telah melayani kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Raker 3 yang bukan peserta dan hanya peninjau, kami sampaikan. Iya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Raker 3 bahwa peserta di bawah dan semua undangan di atas, di lantai 2. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Raker 3 bahwa Bapak Ibu peserta menempati tempat di bagian bawah dan Bapak Ibu tamu undangan menempati tempat di atas di lantai 2. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Sekali lagi kami informasikan untuk Sekretaris Departemen, Kepala Biro dan Kepala Bidang nanti posisinya ada di bagian atas. Yang berikut untuk seluruh peserta bisa menempati kursi-kursi yang tersedia karena kita menyesuaikan dengan kursi yang sudah ada karena kita akan memulai dengan agenda yang pertama adalah pernyataan pembukaan dan roll call. Oleh karena itu kami mohon kesediaan Badan Pekerja Sinode bersama anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah untuk menempati kursi-kursi yang sudah tersedia. Disilakan. Mic di meja pimpinan, saya pastikan sudah oke. Pagi Bu Ben. Pagi. Belum ada kode untuk mic. Belum ada kode untuk mic. Satu. Iya, baik Bapak Ibu peserta yang Tuhan Yesus Kristus berkati.
Menjadi perhatian kita bahwa yang bukan peserta dimohon untuk keluar dari ruangan.